Halo, selamat datang kembali lagi di Matematika Peminatan kelas 11 bersama saya Gung Rizka. Nah, kali ini masih di bab 1 yaitu subbab 3 tentang identitas trigonometri sudut rangkap. Identitas trigonometri sudut rangkap ini nanti ada dua materi. Yang pertama itu tentang identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap. Dan selanjutnya itu tentang identitas trigonometri sudut pertengahan. Nah, langsung saja kita bahas untuk yang pertama. Identitas sinus sudut rangkap. Jadi karena ini sudut rangkap, nanti yang kita akan cari adalah rumus dari sin 2 alfa. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang identitas sinus jumlah dua sudut. Nah, itu kita pergunakan kali ini. Sin 2 alfa itu kita bisa ubah menjadi sin alfa tambah alfa. Nah, sin alfa tambah alfa itu kan sama dengan sin alfa kali cos alfa tambah cos alfa kali sin alfa. Nah, ini keduanya ini sama, sehingga dia dapat dijumlahkan menjadi 2 sin alfa cos alfa. Nah, demikian rumus identitas sinus sudut rangkap itu didapatkan sin 2 alfanya sama dengan 2 sin A kali alfa kali cos alfa. Identitas kosinus sudut rangkap. Nah, untuk mencari rumus kosinus sudut rangkap, kita harus mengingat rumus dari kosinus jumlah dua sudut dan mengingat identitas trigonometri yaitu sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nantinya kita akan mendapatkan 3 rumus kosinus sudut rangkap. Nah, untuk yang pertama, seperti yang kita ketahui, cos 2 alfa itu bisa dirubah menjadi cos alfa tambah cos alfa, dan berdasarkan rumus kosinus jumlah dua sudut, itu kita pecah menjadi cos alfa kali cos alfa kurang sin alfa kali sin alfa, sehingga menjadi cos kuadrat alfa dikurangi dengan sin kuadrat alfa. Nah, dapatlah kita rumus yang pertama, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Beranjak ke rumus yang kedua. Nah, dari sini kita mendapatkan rumus yang pertama, kita gunakan untuk mencari rumus yang kedua. Nah, menggunakan rumus, maksudnya identitas yang ini, kita bisa mengubah sin kuadrat alfanya ini menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Kita ganti sehingga kita mendapatkan ini, dan kita bisa kalikan negatifnya, mendapatkan cos kuadrat alfa kurang 1 tambah cos kuadrat alfa. Mendapatkan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Nah, sehingga kita mendapatkan rumus yang kedua, yaitu cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Selanjutnya, untuk rumus yang ketiga, sama juga menggunakan rumus yang pertama kita dapatkan, dan juga menggunakan rumus identitas trigonometri yang ini. Kita sekarang ganti cos kuadrat alfanya dengan sin 1 dikurangi sin kuadrat alfa, sehingga kita mendapatkan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Mendapatlah kita rumus yang ketiga, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Selanjutnya, identitas tangen sudut rangkap. Nah, di sini untuk mendapatkan rumus tan 2 alfa itu kita bisa ubah juga tan 2 alfanya menjadi tan alfa tambah alfa. Dengan menggunakan identitas tangen jumlah dua sudut, kita mendapatkan rumus yaitu tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Nah, dari rumus sudut rangkap yang tadi kita sudah temukan, nantinya jika dieksplor akan
membantu kita menemukan rumus untuk yang lainnya. Nah, seperti rumus di sudut pertengahan ini juga bisa kalian dapatkan dengan cara mengeksplor rumus yang tadi kita sudah temukan di sudut rangkap. Nah, kali ini di sudut pertengahan ini saya berikan rumus yang sudah jadi. Untuk bagaimana cara mencarinya, silahkan dieksplor sendiri. Nah, ada 3 juga di sini, sin, cos, dan tan. Untuk sinnya, itu sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Nah, kenapa sih di sini ada plus minus? Nah, plus minusnya ini nanti kalian bisa tentukan kapan dia plus, kapan dia minus ketika kalian sudah mengetahui sudutnya. Jadi sudutnya itu kalian bisa tentukanlah sudutnya berada di kuadran mana. Nanti kalian bisa menentukan nilainya ini bernilai positif atau negatif. Nah, selanjutnya untuk kosinus. Kosinus juga sama. Cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Ini ada plus minusnya juga ditentukan dari letak sudutnya dia berada di kuadran keberapa. Nah, terakhir yang tangen. Tannya ini nanti ada 3 rumusnya. Yang pertama, tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Untuk rumus yang kedua, tan setengah alfa itu sama dengan sin alfa per 1 plus cos alfa. Jadi di sini tidak ada akarnya. Nah, untuk yang terakhir itu tan setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per sin alfa. Oke, lanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai trigonometri berikut. Untuk yang pertama, 2 sin 22,5 derajat kali cos 22,5 derajat. Dan untuk yang kedua, itu 4 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 2. Kita selesaikan dari yang pertama terlebih dahulu. Nah, sebelumnya rumus yang kita dapatkan dari sin 2 alfa kan sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kemudian akan diperoleh 2 sin 22,5 derajat kali cos 22,5 derajat itu sama dengan sin 2 kali 22,5, karena ini sama rumusnya. Nah, kemudian 2 kali 22,5 itu sama dengan 45 derajat. Sin 45 derajat setengah akar 2. Selesai. Jadi nilai 2 sin 22,5 kali cos 22,5 derajat sama dengan setengah akar 2. Selanjutnya untuk soal kedua. Nah, ini menggunakan rumus cos. Kita harus melihat rumus cos yang bentuknya, tadi kan ada 3 tuh rumus cos, yang bentuknya cos kuadrat dikurangi sesuatu, dikurangin angka, itu kan cos 2 alfa, yang rumusnya itu 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Gitu. Terus dia diperoleh, nah yang ini itu bentuknya kan masih ada 4 dan ada 2, sehingga kita keluarkan 2-nya di luar dan sehingga dia menyisakan 2 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 1. Dan kita bisa mengubah 2 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 1 itu menjadi 2. Maksudnya cos 2 kali 15 derajat sesuai dengan rumus. Kita selesaikan 2 kali 15 derajat itu jadi 30. Jadi 30 derajat, kemudian 30 derajat itu setengah akar 3 dikalikan dengan 2 menghasilkan akar 3. Jadi nilai 4 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 2 itu sama dengan akar 3. Contoh soal yang kedua, diketahui alfa lebih besar daripada 3pi per 2 dan lebih kecil daripada 2pi. Dan tan alfa itu diketahui min 4 per 3. Tentukan nilai tan setengah alfa. Nah, untuk soal yang ini, kita akan membuat segitiga siku-siku untuk membantu kita menyelesaikan soal.
Nah, segitiga siku-sikunya nanti kita mendapat tan. Tan itu alfanya di sini. Tan alfa, ini alfa. Tan itu pada segitiga siku-siku tan depan per samping. Jadi tan itu depan per samping. Nanti kita bisa mendapatkan sisi miringnya ini dengan menggunakan rumus Pitagoras. Atau kalau kalian masih ingat, di segitiga siku-siku jika ada alasnya 3, tingginya 4, nanti sisi miringnya bernilai 5. 3, 4, 5. Ada juga nanti kelipatannya 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, lanjut kembali ke topik. Nah, di sini karena batasnya itu diketahui di kuadran keempat, maka jika kita mencari nilai sinnya, sin alfa, sin itu depan per miring. Jadi sinnya 4/5 karena di kuadran keempat nilai sin itu negatif. Jadi diberikan tanda negatif sehingga sin alfa sama dengan min 4/5. Nah, untuk cosnya, cos alfa. Cos itu pada segitiga siku-siku cos samping per miring. Samping per miring. Jadi cos 3/5. Untuk nilai cos di kuadran keempat itu positif, jadi tetap nilai cos alfanya itu 3/5. Kemudian kita kan mencari nilai tan setengah alfa. Nah, tan setengah alfa itu kita harus cari dulu batasnya. Karena yang diketahui itu adalah alfa, untuk mencari setengah alfa, itu kita harus membagi 2 alfanya. Karena kita membagi 2 alfanya ini, sehingga batas bawah dan batas atasnya juga harus kita bagi menjadi 2. Bagi dengan 2 maksudnya. Sehingga mendapatkan alfa per 2 itu akan lebih besar daripada 3pi/4 dan lebih kecil daripada pi. Dari batas baru yang kita dapatkan, kita ketahui bahwa si alfa per 2-nya ini berada di kuadran kedua. Sehingga nilai tan setengah alfa nanti akan bernilai negatif. Selanjutnya kita cari penyelesaiannya. Nah, untuk rumus tan setengah alfa itu kan tadi akar dari 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Nah, karena dia di kuadran kedua, nilainya dia bernilai negatif. Kita selesaikan cos alfanya, tadi kita mendapatkan cos alfanya 3/5. Kita input 3/5 di sini. Kemudian nanti kita samakan penyebut 1 kurang 3/5. 1 kurang 3/5, satunya ini berubah menjadi 5/5. Jadi 5/5 dikurang 3/5 akan mendapatkan 2/5. Terus untuk yang di bawahnya juga sama. 5/5 ditambah 3/5 menghasilkan 8/5. Gitu. 8/5-nya ini akan menjadi 1/4. Kenapa dia jadi 1/4? Nah, ini kan per 5 sama-sama dicoret per 5. 2/8. 2/8 disederhanakan menjadi 1/4. Jadi ingat, ini negatifnya tetap ditulis dan akarnya pun tetap ditulis. Nah, akar dari 1/4 itu setengah. Jadi karena dia memang bernilai negatif, hasilnya adalah
nilai tan setengah alfa sama dengan negatif setengah. Selanjutnya contoh soal 3. Tentukan penyelesaian persamaan cos 2x tambah 7 sin x ditambah 3 sama dengan 0 untuk x lebih besar daripada 0 kurang dari 360. Penyelesaiannya itu si cos 2x tambah 7 sin x plus 3 sama dengan 0-nya itu kita ubah dulu. Cos 2x-nya menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Kenapa diubah menjadi yang sin? Karena biar menyamakan variabelnya. Di sini kan dia pakai sin, jadi kita ubah cos 2x-nya yang ada rumus sin kuadrat x-nya, tanpa ada cos kuadrat x-nya, gitu agar memudahkan. Nah, jadi kita bisa gabung satunya dengan 3 ini menjadi 4. Nah, kita kalikan ini semua, dikalikan dengan negatif 1, sehingga mendapatkan 2 sin kuadrat x kuadrat. Maksudnya 2 sin kuadrat x derajat dikurangi 7 sin x derajat dikurang 4. Kita misalkan sin x-nya itu sama dengan y agar lebih mudah, sehingga kita mendapatkan 2y kuadrat dikurang 7y dikurang 4. Setiap sin diganti dengan y. Nah, ini kita faktorkan mendapatkan 2y tambah 1 kali y kurang 4 sama dengan 0. Kita mendapatkan y itu sama dengan min setengah atau y-nya sama dengan 4. Sehingga kita kembalikan, tadi kita misalkan y-nya itu sama dengan sin x, sekarang kita kembalikan si y-nya itu menjadi sin x. Sehingga kita dapatkan sin x sama dengan min setengah atau sin x sama dengan 4. Selanjutnya, untuk sin x sama dengan setengah, itu nilai sin berapa sih yang nilainya min setengah? Yaitu sin min 30. Nah, untuk rumus sin itu kan ada 2. Jadi, ingat materi sebelumnya, materi subbab 1 ini. Jadi, x-nya itu sama dengan min 30 derajat ditambah k kali 360, atau si x-nya itu sama dengan 180 dikurangi dari sudutnya, yaitu min 30 k tambah k kali 360. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Untuk k sama dengan 0, si x-nya ini akan menjadi 30. Kemudian untuk k-nya sama dengan 1, si x-nya ini akan menjadi 330. Nah, karena intervalnya itu dari 0 sampai 360, jadi yang negatif itu tidak memenuhi. Lanjut ke yang kedua. Untuk ini 180 dikurangi min 30 itu menjadi 210. Dan untuk k sama dengan 0, nilainya adalah 210. Jadi kalau kita mencari k sama dengan 1, nilainya akan lebih dari 210 ya. Jadi itu sudah tidak memenuhi, tidak perlu kita cari. Yang kedua, tadi ini untuk sin sama dengan 4. Sin x sama dengan 4. Nah, tidak ada nilai sin yang bernilai 4, karena nilai sin x-nya itu dari 0 sampai 1. Jadi terendahnya 0, tertingginya 1. Sehingga kita bisa dapat menyimpulkan penyelesaian persamaan cos 2x ditambah 7 sin x ditambah 3 sama dengan 0 itu untuk interval x-nya lebih besar daripada 0 dan kurang dari 360 itu hanya 210 dan 330. Nah, itu tadi pembelajaran kali ini. Saya harap kamu bisa mengerti ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya di kontak yang sudah tersedia. Terima kasih. Bye.